Halo Sobat Trader, balik lagi dengan saya Irfan. Di sini saya bakal bahas tentang rahasia ya, trader profesional entry akurat pakai price action. Oke. Yuk langsung ke pembahasan ya. Oke, next ya. Di sini saya akan membahas tentang price action yang akurat di market forex. Oke. Nah, materi satu adalah apa itu zona price action ya. Banyak orang yang bertanya-tanya, price action yang kuat itu seperti apa? Price action itu apa ya? Di sini saya bahas ya. Price action adalah sebuah metodologi perdagangan di pasar keuangan ya yang berpusat pada analisis ya. Perdagangan harga ini murni ya, tanpa bantuan indikator teknikal yang rumit. Pendekatan ini ya mengasumsikan bahwa semua informasi relevan ya tentang pasar ya, seperti sentimen, pembelian dan penjualan ya. Suatu perdagangan ya pastinya ya. Berita ini fundamental serta prospek ekonomi telah tercermin dalam grafik harga ya. Dengan demikian, fokus utama price action adalah memahami bahasa pasar melalui pola-pola candlestick ya. Struktur harga serta level support dan resisten ini memungkinkan trader untuk membuat keputusan berdasarkan data real time, bukan sinyal yang mungkin terlambat dari indikator. Ya, di situ sudah jelas ya. Price action itu buy marketnya langsung, bukan tambahan dari indikator ataupun teknikal yang rumit ya. Next, kenapa price action itu lebih unggul? Satu, real time dan jelas ya. Indikator teknikal seringkali bersifat lagging atau terlambat ya. Karena dihitung dari data harga historis, price action memberikan data real time yang memungkinkan trader merespon pergerakan pasar secara instan. Oke, di sini sudah jelas ya. Fokus pada teritori ya. Trader price action fokus pada teritori, pergerakan harga asli, bukan map ya, indikator turunan. Ini berarti mereka mengamati langsung harga yang ditransaksikan ya, bukan interpretasi harga oleh sebuah formula ya. Grafik bearish ya, atau bersih ya. Dengan minimalnya atau tanpa indikator ya, grafik menjadi bersih dan mudah diamati. Ini memudahkan identifikasi pola harga ya, level-level penting serta momentum pasar tanpa gangguan visual ya. Mengurangi sinyal bertentangan ya. Penggunaan banyak indikator sering menghasilkan sinyal yang bertentangan ya, menyebabkan kebingungan dan keraguan. Price action menyederhanakan analisis, mengurangi kompleksitas mengambil keputusan ya. Next ya, memahami struktur pasar dengan price action ya. Memahami struktur pasar adalah fondasi dari price action. Ini melibatkan identifikasi tren naik, turun atau sideways ya, dan konsolidasi hanya dari pergerakan harga murni ya. Oke, tren ya. Rangkaian harga tertinggi yang lebih tinggi dan terendah yang lebih tinggi uptrend atau sebaliknya. Nah, ya itu bisa disebut resistennya lah ya. Konsolidasi, area di mana harga bergerak dalam kisaran sempit ya, menunjukkan ketidakpastian pasar ya. Nah, atau bisa disebut sideways atau ranging ya itu ya. Selain itu, level support dan resisten alami terbentuk dari area harga di mana pasar sebelumnya ya, menunjukkan reaksi signifikan. Ini adalah level psikologis penting bagi trader ya. Pola-pola candlestick juga menjadi kunci untuk mengidentifikasi potensi pembalikan arah atau bisa disebut reversal ya, atau kelanjutannya tren ya. Beberapa pola reversal ya yang sering digunakan meliputi inside bar ya. Candlestick kecil yang sebelumnya berada dalam kisaran candlestick sebelumnya sering menandakan konsolidasi sebelum pergerakan pasar ya. Pin bar ya, kedua ya, candlestick dengan ekor panjang dan badan kecil ya, menunjukkan penolakan harga level tertentu ya. Itu adalah candle price action ya, atau price action untuk kita lihat bahwa market ini ada potensi untuk pembalikan arah ya. Yang disebut bisa jadi nextnya engulfing candle ya. Candle besar yang menelan candlestick sebelumnya menandakan perubahan sentimen yang kuat, atau bisa disebut kalau biasanya yang pelatar itu hammer, doji, atau engulfing bullish atau bearish ya. Itu ya. Next ya. Strategi entry akurat ala trader profesional ya. Satu ya.
entry pada breakout pulse ya, atau pulse break ya, bisa disebut ya. Ini adalah strategi canggih yang memanfaatkan jebakan pasar ya. Harga menembus level penting memancing trader lain masuk, namun kemudian berbalik arah trader profesional mengidentifikasi pulse break ya, dan memasuk berlawanan dengan arah break awal ya, menangkap pergerakan harga yang kuat ya. Nah, di situ kita lihat ya. Precision adalah titik konfirmasi ya. Kita konfirmasi pembalikan arah dan bisa ambil pending order di situ gitu. Atau enggak precision terjadi. Nah, kita bisa ambil entry di situ untuk ambil now karena pas ketika close candle ya, kita bisa ambil entry now dari pembalikan entah itu buy atau sell-nya ya. Entry pada pullback ya. Setelah breakout ya. Paham kan ya? Pullback setelah breakout. Jadi ketika close candle dari breakout itu ya, kita bisa ambil entry now ya. Tapi kalau semisal sudah ada kita tahu ya konfirmasi itu terjadinya precision, kita ambil limit aja udah gitu ya. Oke, next, setelah harga menembus level ya, support atau resisten yang kuat, seringkali harga akan pullback ya atau kembali menguji level tersebut ya. Sebelum melanjutkan trennya, entry pada pullback ini memberikan konfirmasi tren yang lebih kuat dan rasio risiko imbalance yang lebih baik ya. Nah ya, konvensi level dan pola candlestick ya. Jangan hanya mengandalkan satu sinyal. Trader profesional mencari konfluensi, yaitu pertemuan beberapa sinyal ya, yang mendukung keputusan entry. Misalnya ya, entry saat harga berada di level support yang kuat. Nah ya, membentuk pola pin bar bullish dan didukung oleh tren naik. Nah, misalnya di sini kita butuh mencari titik konfirmasi dan terjadinya yang namanya precision ya. Kita cari titik ya sebelumnya terjadi support yang kuat atau resisten yang kuat ya. Di situ bisa jadi konfirmasi kuat ya, terjadi precision plus pembalikan arah ya. Itu kuat banget untuk kita ambil buy atau sell-nya ya. Next ya, contoh kasus false break dan cara memanfaatkannya ya. Bayangkan skenario ini, harga bergerak di bawah level resisten yang kuat. Nah, tiba-tiba sebuah candlestick besar menembus level resisten ini ya, mengaktifkan order beli dari banyak trader yang mengharapkan kelanjutan tren naik breakout trader. Nah, itu bisa ambil konfirmasi precision terjadi breakout ya, atau melanjutkan trennya kembali untuk ambil no ya, entah itu sell atau buy-nya dari skala breakout tersebut ya, entah itu di resisten atau di supportnya ya. Namun tak lama setelah itu harga gagal bertahan di atas resisten atau bisa disebut candlestick bergerak kembali masuk ke bawah level resisten, membentuk false break atau breakout palsu. Ini adalah jebakan pasar yang cerdas, nah ya, atau disebut hexpan yang masuk di situ ya. Para trader breakout yang baru saja masuk akan mulai panik saat harga berbalik ya. Mereka akan menutup posisi mereka dengan stop loss yang akan memicu tekanan jual lanjut ya. Di sini trader profesional melihat peluang. Mereka akan entry sell ya, pada konfirmasi false break ini. Misalnya setelah candlestick kembali masuk ke bawah level resisten atau saat terjadi rejection kuat. Nah, risiko terukur di tempat di atas puncak false break-nya. Nah, udah jelas ya. Kuncinya adalah ya, memanfaatkan emosi trader lain yang terjebak untuk keuntungan Anda ya. False break seringkali menghasilkan pergerakan harga yang cepat dan signifikan ya. Nah, di situ ya. Para trader retail biasanya kena ya, SL dulu baru lanjut untuk yang dia entry ya. Manajemen risiko ya. Aturan emas trader profesional ya. Batas risiko ya. Ini adalah aturan fundamental, jangan pernah mempertaruhkan lebih dari 2% dari total modal trading Anda dalam satu transaksi ya. Jika Anda 50 juta ya, risiko maksimal per trade adalah 1 juta. Nah ya, kita lihat ya, per trade itu balance kita berapa ya. Nah, dari balance itu 2%-nya itu berapa? Nah ya, risiko segitu udah cukup ya untuk kita ambil stop loss. Next besok juga ada lagi gitu ya, market pun masih buka gitu ya. Jangan dipaksakan untuk ambil entry karena nanti psikologi yang akan kena ya. Jadi sarankan untuk stop loss maksimal per day per trade itu 2% per modal ya. Next ya, rasio risiko imbalan ya.
Selalu bidik rasio resiko ya, minimal 1:2. Nah ya, misalnya kita TP itu 10 poin nih. Nah, kita bisa pasang SL tuh di 5 poinan guys ya. Karena kalau semisal kita ambil 10 poin itu kan dapatnya kali 2 dari segi SL. Nah, kalau semisal SL kita bisa ambil entry D lagi nih. Jadi total 2 kali entry per trade itu udah lumayan guys ya. Karena 0,1 per 10 poin itu $100. Jadi per trade 1 hari $200 itu udah termasuk sangat cukup ya. Ya under $10.000 atau 1 jutaan lah ya. Oke, next ya, tentu stop loss ya. Stop loss adalah titik ya keluar otomatis untuk membatasi kerugian. Tentukan di mana Anda akan keluar dari trade jika harga bergerak berlawanan dengan ekspektasi Anda sebelum Anda membuka posisi. Nah, ya. Jadi, tentukan ya stop loss dan take profit kita di harga berapa ya. Karena para trader nggak tahu nih SL di mana yang tepat dan TP di mana yang tepat. Nah, cari TP yang tepat dan SL yang tepat agar kita tahu ketika market itu kena SL ini bakal berkelanjutan dengan trennya ya. Jadi titik SL adalah cukup ya untuk kita ambil kerugian di situ ya. Next ya, rasio imbalance-nya ya. Enggak, target profit ya. Tentukan juga di mana Anda merealisasikan keuntungan. Memiliki target profit membantu mengunci profit dan mencegah keserakahan. Nah ya, take profit pun jangan kita ambil kali 4 kali 5 dari SL. Secukupnya aja guys ya. Karena kita pun nextnya bisa ambil entry lagi gitu. Enggak 1 kali entry tuh dapat 4 kali lipat dari SL kita, enggak ya. Secukupnya aja, karena kalau semisal take profit kita nanti nggak kena, ya udah SL kita kena ya malah rugi gitu ya. Mending ambil dikit profit dibanding kita loss gitu ya. Next ya, kunci sukses trader Horizontal dengan price action ya. Konteks multi time frame, jangan hanya terpaku pada satu time frame ya. Gunakan time frame yang lebih besar, misalnya D1 atau H4 ya. Untuk mengidentifikasi tren utama dan level-level kunci, lalu turun ke time frame yang lebih kecil ya, misalnya di H1 atau M30 ya. Untuk mencari sinyal entry yang presisi. Jadi gini guys ya. Untuk konfirmasi bias konfirmasi itu di time frame daily atau H4 ya. Untuk bias konfirmasi untuk hari ini kita ambil entry sell atau buy gitu. Harganya naik apa turun dulu nih ya untuk hari ini. Nah, setelah kita tahu ya market ini naik apa turun, kita bisa lihat nih konfirmasi untuk terjadi price action yang kuat itu di harga mana untuk kita lihat di time frame M30 atau H1-nya itu ya. Nah, itu konfirmasi kuat untuk bias terjadinya engulfing bearish, doji, hammer dan lain-lain. Itu di time frame H1 atau M30 ya. Lalu M15 itu konfirmasi pembalikan arahnya ya. Kalau dari smart money itu dari change of character di M15-nya itu baru kuat banget kita ambil entry-nya ya. Seperti itu guys ya. Latihan insting trading precision bukan hanya tentang pola ya, tetapi juga tentang merasakan dinamik pasar dengan latihan konsisten ya. Anda akan mengembangkan insting atau intuisi yang diasah untuk membaca pergerakan harga dan membuat keputusan cepat namun tetap tepat ya. Disiplin dan emosi ya. Nah itu ya harus dijaga ya, disiplin dan emosi itu harus dijaga, karena ketika kita ambil entry dan kita loss ya, itu emosi pasti naik ya. Nah itu yang kita lihat, ketika emosi naik kita pasti loss yang sangat besar, dan itu pun by pengalaman saya pribadi ya. Oke, next ya, salah satu tantangan terbesar dalam trading adalah mengelola emosi. Nah ya, disiplin untuk mengikuti rencana trading ya, menerima kerugian kecil dan tidak membiarkan emosi seperti takut ya atau serakah menguasai adalah pembedaan antara trader amatir dan profesional ya. Nah, di situ kita bisa terlihat banget apakah kita trader profesional atau trader amatir. Ketika kita panik ya, untuk kita ambil entry, nah itu kita lihat, itu terlihat trader amatir. Tapi ketika kita sudah terjadi trader profesional ya, kita pasti tenang untuk kita ambil entry karena kita pakai yang namanya SL dan TP ya. Oke, evaluasi berkelanjutan ya. Setiap trade adalah pelajaran. Catat setiap transaksi, alasannya, hasilnya, dan pelajaran yang didapat. Evaluasi ini krusial untuk terus memperbaiki strategi dan proses mengambil keputusan Anda. Ya, oke.
Di sini adalah contoh ya grafik ya bersih dan grafik indikator. Nah, kita bisa lihat ya, price action adalah ketika market ya terjadi candle yang terjadi engulfing ya, morning star atau doji dan lain-lain ya. Tapi ketika kita lihat market dengan skala adanya indikator, kita bingung entry di mana ya. Karena banyak indikator yang masuk di situ ya. Kebingungan. Entry di sini salah karena indikator yang ini nggak ada entry-nya gitu, nggak ada apa momentumnya. Entry di atas nggak ada lagi karena indikator yang satu lagi itu nggak ada konfirmasinya. Nah, bingung. Jadi kita mending cukup pakai price action aja, itu lebih kuat banget gitu ya. Karena itu buy pergerakan harga antara perdagangan ya, antara si permintaan dan penawaran di situ ya. Udah jelas gitu ya. Next ya, kesimpulannya adalah ya, atau langkah selanjutnya, rahasianya di balik entry akurat terhadap rasional, sebuah pendekatan sederhana namun powerful ya, yang mengutamakan kejelasan dan pemahaman pasar secara langsung ya. Mulai belajar ya, ini step by stepnya ya. Pelajari pola harga dasar seperti inside bar, pin bar, dan engulfing ya. Pahami cara mengidentifikasi support, resisten, dan trennya, itu udah jelas banget ya. Support, resisten, dan tren itu fungsi banget untuk kita lihat ya. Market ini bergerak mana dan kita ambil buy atau sell untuk di trade harian ya. Disiplin manajemen risiko ya. Terapkan aturan 2% dan selalu tentukan stop loss serta target profit dengan rasio risiko imbalan minimal 1:2. Itu udah cukup banget ya. Bahkan saya pun ambil entry itu maksimal 1:1 guys ya. 1:2 itu udah maksimal banget harusnya ya. Artinya konsisten ya. Praktikan di akun demo. Catat setiap trade dan evaluasi hasilnya. Ini akan mengasah insting dan motorik trading Anda ya. Jadi ketika Anda kena SL berapa ya, satu hari itu berapa SL dan total SL itu berapa, profit harian berapa, nanti diakumulasikan untuk seminggu. Nah, kita lihat di situ profit atau minus, dan kalau misalnya ya pahitnya itu minus, kesalahan kita itu apa aja nih? Misalnya kita salah entry karena area ini nih, oh salah. Nah itu ya, itu fungsi untuk kita lihat, catat trading kita salah atau benar di area apa saja. Oke, siap jadi profesional? Dengan price action, Anda akan membangun kepercayaan ya, diri Anda dan kemampuan untuk menjadi trader yang profitable. Mulai praktik sekarang. Oke, kita langsung ke review ya. Untuk kita lihat ya, market yang jelas itu seperti apa. Nah ya, oke, sini saya tutup dulu ya untuk kita lihat ya. Nah ya, di sini kita kebingungan kan dengan market yang sekarang ya, dengan skala signifikan banget ya pergerakannya ya. Nah, di sini terjadi price action guys ya. Nah ini contoh price actionnya ya. Nah di sini ya, udah jelas ya, price action terjadinya engulfing bullish ya. Nah ya, engulfing bullish. Nah di sini terjadi engulfing bullish plus terjadinya engulfing bullish doji ya. Jadi ini kuat banget untuk pembalikan arah dari segi penurunan trennya ya. Nah di sini tren sudah kuat banget untuk turun ya, karena di sini pun terjadi sideways dulu ya untuk lanjut turun. Nah dan di sini pun konfirmasi terjadinya doji ya, atau hammer ya, dan engulfing bullish. Nah, dikonfirmasi untuk terjadinya kenaikan harga di sini. Kita bisa ambil entry di mana? Kita bisa ambil entry di sini, guys. Karena ini udah valid close candle di engulfing bullish ya. Nah, kita bisa ambil entry di sini untuk ambil buy ya. Mungkin ambil di sini breakout ya untuk penutupan tren ya. Ya, dan ranging dulu ya, ranging dulu di sini. Nah, take profit ya under berapa poin nih sekali entry dekat ya. Nah 48 poin guys ya, atau 480 pips. Nah ini konfirmasi terjadinya engulfing bullish ya. Kita lihat lagi ya, terjadi engulfing bullish di mana. Bentar. Nah ya, di sini penurunan harga yang sangat signifikan ya. Nah di sini pun terjadi hammer terlebih dahulu ya untuk melanjutkan trennya ya. Pembalikan trennya ya. Nah, ya di sini terjadi yang namanya engulfing bearish ya. Nah, ini fungsi untuk kuat untuk pembalikan arah ya.
Kuatnya dari mana? Di sini satu ya, terjadi valid ya, precision hammer ya, atau doji di sini ya. Dan di sini pun terjadi resisten ya. Jadi ini kuat banget untuk kita ambil sell ya. Nah, di sini guys. Ya, ini adalah resisten ya. Dan di sini konfirmasi doji ya. Dan di sini pun harga turun dengan skala yang sangat jauh banget. Ya, dan di sini terjadi precision kembali guys ya, dan ini pun bisa dikonfirmasi terjadinya pembalikan arah. Nah, ya di sini. Ini kuat ya. Precision ini tambahan ya untuk kita memvalidasi entryan kita atau mappingan kita untuk terjadinya pembalikan arah. Nah, di sini bisa buy, take profit lumayan besar banget ya. Nah, jadi itulah ya precision yang sudah saya jelaskan buy market langsung ya tentang precision yang akurat ya. Oke, itu saja yang saya bahas ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman trader di sini ya. Jangan lupa follow TikTok saya FunTrade ya untuk edukasi selanjutnya by live TikTok ya. So, thank you guys. See you.